Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Lailatul Fitria dengan nomor pokok mahasiswa 100-400-19-104, jurusan Ilmu Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Baik, judul penelitian saya yakni pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana tindak pidana narkotika di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Pandeglang untuk mencapai tujuan pemidanaan. Yang melatar belakangi penelitian ini ialah baik lapas maupun rutan mempunyai kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Fungsi lapas dan rutan menjadi ganda akibat dari kelebihan daya tampung atau overkapasitas penghuni, di mana secara sederhana rutan adalah bagian dari lembaga tahanan tempat tersangka atau terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana yang sudah mendapat putusan. Hal ini tercermin di Rutan Pandeglang, yakni salah satunya ialah narapidana perkara narkotika yang seharusnya mendapat pembinaan di lapas namun tetap tinggal di Rutan Pandeglang tersebut. Ini membuktikan bahwa fungsi rutan menjadi ganda. Rutan yang fungsinya menjalankan pelayanan terhadap tahanan harus menjalankan pembinaan terhadap narapidana sekaligus, yang mana itu ialah tugas dan fungsi lapas. Sejatinya, para pengguna narkoba atau narkotika tidak dimasukkan ke dalam tahanan, tapi direhabilitasi seperti amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 54. Pasal tersebut menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tetapi menurut Direktur Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri, Brigjen Krisno H. Siregar, undang-undang tersebut juga menyimpan pasal ambigu sehingga aparat kerap keliru menerapkannya. Seringkali seseorang yang ditangkap ternyata memiliki jumlah narkoba lebih banyak dari ketentuan minimal yang disebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA yang menyatakan bahwa kategori pengguna narkoba untuk sabu adalah bila dalam satu hari itu maksimal mengkonsumsi atau memiliki 1 gram dan 5 gram untuk ganja. Rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimana implementasi pembinaan narapidana tindak pidana narkotika di Rutan Kelas 2B Pandeglang. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana tindak pidana narkotika di Rutan Kelas 2B Pandeglang. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini yakni pada pelaksanaannya, Rutan Kelas 2B Pandeglang dalam melaksanakan tugasnya menjalankan 10 prinsip pemasyarakatan bagi narapidana maupun tahanan, sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Lalu selanjutnya, metode pembinaan atau bimbingan yang diterapkan di Rutan Kelas 2B Pandeglang meliputi A. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina atau warga binaan pemasyarakatan itu. B. Pembinaan bersifat persuasif edukatif, yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil di antara sesama mereka. Menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya. C. Pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematis. D. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi. Dan E. Pendekatan individual dan kelompok. Selanjutnya, kendala yang dihadapi oleh Rutan Kelas 2B Pandeglang dalam membina warga binaan atau narapidana maupun tahanan pelaku tindak pidana narkotika. Yang pertama, cenderung masih ada yang ketahuan transaksi di dalam rutan. Kedua, banyak narapidana yang masih susah untuk diarahkan, terkadang harus memaksa terlebih dahulu untuk mengikuti program kegiatan. Ketiga, keterbatasannya dana. Dengan meningkatnya jumlah narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Pandeglang, hal ini juga berpengaruh dalam menghambat proses pembinaan terhadap tahanan maupun narapidana, karena membutuhkan dana yang tidak sedikit. Lalu yang keempat, keterbatasan petugas dan SDM di Rutan Pandeglang. Yang terakhir, keterbatasan fasilitas dan ruangan belajar. Dengan keterbatasan ini juga menjadi kendala bagi Rutan Pandeglang dalam melaksanakan proses belajar bagi warga binaan dan juga berakibat kepada warga binaan tidak mendapatkan proses belajar yang layak. Kesimpulannya ialah program pembinaan tahanan dan narapidana kasus narkotika pada Rutan Kelas 2B Pandeglang selama ini masih berdasarkan pada fungsi utama rutan, yaitu pelayanan dan perawatan tahanan. Pembinaan para tahanan diwujudkan dalam bentuk proses pelayanan tahanan dan perawatan tahanan
yang termasuk di dalamnya program-program perawatan rohani maupun jasmani. Secara garis besar, penerapan pembinaan yang dilakukan mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana atau tahanan. Yang terakhir, saran. Dengan adanya masalah dan kebutuhan akan adanya pembinaan bagi narapidana yang ditempatkan di dalam rutan, maka di masa yang akan datang perlu adanya review atau pembenahan terhadap fungsi dan tugas pokok rutan dan lapas yang saat ini seringkali mengalami tumpang tindih tugas dan fungsi. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.